Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seperti ini ya yang sudah dirakitnya. Ini tinggal dikasih colokan aja sih. Ini belum dirakit. Bukan belum dirakit maksudnya. Sudah dirakit tapi tinggal dikasih colokan ya. Nah, ini fungsinya barusan ada yang nge-WA. Ini apa namanya, aman nggak untuk solder? Jelas aman ya. Karena saya juga pakai untuk nyolder. Saya kalau nggak pakai ini, solder saya nggak bisa nempel timah, benar-benar timah itu nggak nempel. Kenapa? Karena si solder tuh langsung panas. Padahal dia 200 watt nih kan, solder saya kayak gini nih. Nah, ini solder saya nih. Nah, di sini itu ada tulisan 200 watt dia. Ini 200, maksimalnya ke 400. Nah, kalau saya setting ke 200 aja, si si mata solder nih nggak bisa putih gini, dia langsung hitam. Dia langsung hitam. Nah, hitamnya ini jadi itu kan jelaga menghalangi panas, sehingga ke timah itu nggak nempel-nempel gitu ya. Harus saya naikin ke 400 gitu, biar si panasnya keluar nembus dari jelaga ini. Tapi kan tetap jelaganya masih ada. Nah, untuk amannya kita tetap di 200. Cuman ininya gimana caranya supaya tidak timbul jelaga. Nah, caranya pakai ini. Ini setelan saya udah di segini nih. Setelan saya di segini. Ini panas yang pas untuk solder saya di setelan segini. Dari segini maksimalnya segini. Maksimal. Nah, dari segini ya. Saya setel ke segini. Ini pas banget buat solder saya. Ini nggak timbul jelaga dan itu solder udah benar-benar top markotop dah. Nah, tadi juga dia nanya katanya berapa volt yang dialirkan ketika minimal dan ketika maksimal. Nah, sekarang kita ukur ya. Nih. Bismillah. Oke, saya ambil dulu aponya. Ini sih sebenarnya udah nggak bisa dibilang avo ya, karena ampernya ada ampere, kemudian ampere malah nggak ada ya, arus ya. Ini kan Henry. Avo itu kan ampere, volt sama ohm ya. Ini sih udah lebih ya. Volt ada, ohm ada, dioda di mode volt, ini buzzer, ini Henry ya. Nah, makanya ini bukan avo, lebih tepatnya multitester. Bismillahirrahmanirrahim. Kita setel di AC ya. Di AC nih, jangan di DC loh ya. Ini kan AC ya. Di AC, kita setel di AC. Nah, sekarang listrik saya berapa? Normalnya berapa? Ini normal dari listrik saya di bismillah. Di 220 volt ya. Di 220 volt. Ini normalnya. Sekarang dengan listrik ini, dengan dimmer ini, di titik minimalnya dapat berapa? Ini kelihatan nggak? Kurang deket ya? Oke, ini. Ini adalah paling minimal. Kita cek dapat berapa? Bismillah. Tetap 220. Nah, 220, 219 ya, pada dasarnya 220 minimalnya. Kemudian dinaikin berapa? Oke, dinaikin tetap 220, 221. Kok bisa sih turun dan naik sama-sama 220, 221? Loh, nggak ada perubahan dong kalau ini diputar-putar. Ya, untuk voltase tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah di ampere ya. Jadi untuk voltase ini, karena ini nggak ada buat pengukur ampernya. Kalau ada pengukur ampernya bisa dipraktekin. Jadi ini tidak mengurangi voltase dimmer ini. Voltase akan tetap di 220 volt. Hanya saja ampernya dikecilin sehingga si elektron yang mengalir ke perangkat atau ke beban, ini sebutnya beban ya, ke beban, apakah itu nanti kulkas ataukah
mesin cuci atau solder ya, yang mengalir ampernya sedikit ya, nggak normal seperti nyolok langsung ke terminal. Jadi lebih sedikit dulu, kemudian nanti kita naikkan ampernya jadi banyak, sehingga nanti di sininya lebih besar ya. Kita praktekkan ya. Contohnya misalkan sekarang ini. Ini kan nggak ada ininya. Nah, biar aman. Nah, mana? Biasanya lampunya sebelah sini. Kita colokkan dulu. Bismillah. Nyala ya. Nyala nih. Lihat lampunya berkedip. Tandanya arusnya kecil. Ini saya gedein. Tuh. Kelihatan ya. Lebih terang. Tuh, tambah gede. Merahnya terang banget ya. Saya kecilin lagi nih. Kecilin tuh. Oke. Ya, jadi dia ngurangin ampere, bukan ngurangin volt. Begitu juga contohnya ya. Contoh yang lain adalah gerinda. Bismillah, saya pasangkan dulu. Oke. Nah, sekarang segini. Tuh, putarannya kecil banget. Sampai kayak kecil ya. Tuh, kecil. Tuh. Ya, jadi aman buat ibu-ibu yang, istri saya kan suka hidroponik untuk bolong-bolongin pipa, ngegerinda. Nah dia jadi aman, gak langsung pas gak gini langsung gede gitu, enggak. Jadi aman tuh, kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi dia aman. Bismillah. Oke, coba kita sekarang gerinda. Nah, kalau misalkan bor kan masih ada pengaturnya lah ya di mata ini, di mata lagi apa? Pegangannya ya, di pegangan bisa ngecilin, agak tekan banget gitu ya. Ada pengaturnya. Tetapi kalau di gerinda saya ini nggak ada pengaturnya. Jadi dia kalau misalkan nyalain langsung gede, tung gitu kan, bahaya banget jadinya. Makanya pakai ini lebih safety. Bismillah. Kita pastikan off dulu ya. On sini, off sini. Oke, ini udah off. Dan masangnya juga harus gini ya. Jangan sampai kebalik, ntar kena keramik. Bismillah. Hup. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya onin ya. Nah, gini ya. Gini. Tuh. Ya. Jadi lebih safety, nggak langsung kencang banget. Tuh ngeri ya. Ngeri. Oke, segini kan lebih safety, nggak langsung kencang. Dan bisa kita atur. RPM-nya itu bisa kita atur. Oke, demikian simulasi daripada alat dimmer ini ya. Selain dari bisa untuk solder supaya tidak langsung ada jelaganya, tidak langsung hitam, bisa nyoldernya enak. Juga bagi emak-emak yang suka kayak gini-gini ya, hidroponik kayak istri saya, itu juga jadi safety, lebih safety karena dia bisa diatur-atur kecepatan RPM-nya. Juga kalau misalkan ada listrik-listrik yang suka ngejepret kayak misalkan kulkas, ataupun kalau misalkan colokin kulkas ngejepret gitu ya. Nah, pasang ini nih. Jadi kulkasnya masukin dulu ke sini ya. Ininya kecilin sehingga nanti bisa digedein. Terus kayak mesin cuci dan yang lainnya ya. Jadi lebih aman ada ini. Dan ini jangan takut, ini 3000 watt, jadinya dia akan tetap kuat ya. Nggak akan kenapa-kenapa karena ini ada 3000 watt. Nanti tinggal sikring dari, misalkan kalau kita pakai stabilizer ataupun juga ada pengaman kan dari MCB listrik di dinding kan ya. Itu juga ada pengaman. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Salah satunya adalah ketika ini misalkan habis ngejepret lampu gitu atau habis mati lampu lah. Ketika dihidupan lagi dari PLN, dia nggak akan langsung naik gitu, wuk gitu ya, nggak naik karena ada alat ini. Jadi nggak langsung nyedot gede gitu.
Nah, ini kalau misalkan nanti mati lampu atau apa, kita kecilin aja dulu, kita kecilin ya. Nanti kan dia pas lampunya hidup, sayang gitu ya, dari PLN dihidupin lagi set. Nah, ini nggak langsung nyedot karena diatur di sini. Nah, barulah nanti kita gedein gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar sangat menghemat listrik ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan cara penggunaan dimmer ya, cara penggunaan alat penghemat listrik ini, atau orang-orang bilangnya dimmer ya, karena ini memang salah satu dimmer. Ini sih bukan yang biasa saya jual, makanya ini nggak rapi ya, ini nggak rapi. Bagi yang sudah membeli alat penghemat listrik saya seperti ini adalah tutorialnya, cara penggunaannya. Jadi misalkan kita mau menghemat listrik untuk perangkat ini ya, ini adalah PSU, power supply, yang biasa kadang-kadang saya gunakan ya untuk memperbaiki handphone. Caranya adalah kabel AC daripada PSU ini dimasukkan ke sini ya, ke dimmernya. Kemudian dari dimmernya atau dari alat penghemat listriknya kita colokkan ke stop kontak. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita nyalakan. Bismillah. Kita nyalakan. Kita turunkan pelan-pelan. Ya, kita turunkan pelan-pelan. Ternyata masih nyala tuh ya. Masih nyala dia. Kelihatan nggak? Ya. Nah, dia masih nyala lampunya ya, masih nyala lampunya. Nah, berarti tandanya dengan aliran yang paling kecil pun dia masih tetap nyala. Kalau misalkan masih tetap nyala, maka di aliran terkecil sudah biarin aja. Tapi kalau misalkan di aliran terkecil dia nggak nyala, maka kita gedein. Kita gedein sampai dia nanti nyala. Ketika misalkan nyala, ini kan voltnya segini. Voltnya segini ya, ampernya ya. Ini dimmer saya ini bukan mengatur tegangan, tapi kita mengaturnya atau ngeregulasi daripada ampere, bukan tegangan, dan bukan juga ngeregulasi frekuensi. Ini ampere, jadi yang kita mainin ampernya, karena ada beberapa perangkat yang tegangannya nggak boleh kurang tapi ampere boleh kurang gitu ya. Jadi ini maksimum dan ini minimum. Ternyata di minimum pun dia tetap bisa. Kalau gitu, kalau misalkan di minimum tetap bisa, ya sudah di minimum aja, sehingga ampere yang dibutuhkan di sini cukup ya. Ampere dibutuhkan di sini untuk perangkat itu hidup itu cukup, maka kita setel aja di minimum. Dengan demikian nanti KWH-nya juga lebih kecil. Ketika KWH lebih kecil, otomatis tagihan PLN juga murah gitu ya. Nah, makanya nanti kalau misalkan ini nggak hidup, kita naikin pelan-pelan sampai dia hidup. Ketika udah hidup, oke, misalnya batasnya segini, udah hidup, ya udah segini aja gitu. Terus kemudian untuk selain di perangkat ya, selain di perangkat saya juga pakai di sini ya. Ini di stabilizer. Stabilizer ini stabilizer utama, dia langsung ke PLN rumah tuh ya. Dari sini langsung menuju ke sana, langsung menuju ke PLN luar, ke ininya, ke boxnya ya. Nah, dari sini saya masukin dulu ke apa namanya, ke stabilizer. Dari stabilizer barulah saya sebarkan ke kabel-kabel ke seluruh ruangan. Nah, dari sini awalnya dari sini. Nah, dari awal ini saya pakai dimmer. Jadi sebelum saya sebarkan, saya kasih dimmer dulu. Gunanya apa? Jadi gini. Ya, bagi yang wattnya kurang seperti saya kan 900 watt, tapi penggunaan saya lebih dari 900 watt ya. Makanya saya pakai ginian. Kenapa? Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu dari PLN tahu-tahu tiba-tiba mati, biasanya pas bagian hidup, orang lain tetangga-tangga hidup, saya nggak hidup, ngejepret mulu. Nah, supaya nggak ngejepret, saya pasangin ini. Jadi ketika mati, kecilin dulu aja. Kita kecilin ya. Nah, ini kenapa kalau dikecilin gini? Wah, ini ada suara tet gitu ya. Ini karena kita di sini di dalamnya itu ada MOSFET, dan ada yang lainnya ya. Nah, itu suara daripada MOSFET-nya. Tapi apakah bahaya? Enggak bahaya ya. Nah, terutama ketika nanti ngidupin ini, misalkan kipas ya. Ngidupin kipas nanti ada suaranya lebih keras sih. Hidupin.
Kadang-kadang suara di sini keras, terot gitunya ya. Tapi nggak jadi masalah, nggak bahaya kok, sama sekali nggak bahaya. Kadang-kadang tapi ya nggak selalu ya. Nah, jadi ini ada suara seperti ini. Kalau misalkan nanti punya kalian itu ada suara seperti ini nggak masalah ya. Cuman memang agak sedikit mengganggu aja noise ya. Karena ini penggunaan bebannya ke seluruh ruangan saya, sehingga beban di sini gede banget. Tapi ini anti jeglek jadinya. Jadi nanti kalau pas mati lampu, kalian kecilin aja ya. Kalian kecilin dulu, baru hidupin ininya, lampu apa namanya, saklarnya atau MCB-nya dihidupin ceklek, barulah ini naikin lagi, di volin aja. Karena kalau misalkan di stabilizer utama ya, sebelum nyebar ke yang lain, nanti di volin aja, Tapi kalau kalian pasangnya di perangkat gini, maka jangan di volin, tapi dikecilin dulu ya. Kalian kecilin dulu, terus kemudian naikin pelan-pelan sampai si perangkatnya nyala. Kalau perangkat nyala, misalkan segini nyala, udah berarti segini gitu ya. Itu cara untuk menggunakan alat penghemat listrik buatan saya ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga dengan penjelasan ini bisa menggunakan alat ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung cara penggunaannya, bisa langsung hubungi saya di 08567 14 88 13 ya, di WA aja ya, silakan. Atau kalau misalkan mau telepon WA juga nggak apa-apa ya, biar tambah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.